Ya pemirsa, kita sudah terhubung dengan mantan Ketua MK Mahfud MD. Selamat pagi Pak Mahfud. Selamat pagi. Iya Pak, ini kita mendapatkan informasi yang cukup mengejutkan juga terkait penangkapan Patrialis Akbar kemarin. Nah, tanggapan Bapak sendiri bagaimana Pak? Ya, kita sudah lihat prosesnya, dia resmi dijadikan tersangka. Tadi saya lihat di televisi. Tetapi seperti kemarin sore saya katakan, ritualnya berjalan seperti yang sudah-sudah. Orang kalau sudah ditangkap itu, begitu keluar dari ruang pemeriksaan mengatakan saya didolimi, saya difitnah. Semua kan yang dulu-dulu begitu juga. Kemarin saya katakan begitu, ternyata Patrialis tadi keluarnya juga begitu. Kalimat pertamanya saya didolimi gitu. Benar sekali, itu juga sangat jelas dinyatakan oleh Patrialis Akbar. Lalu menurut Anda sendiri, apakah memang tertangkapnya Patrialis Akbar ini sudah sesuai atau sebenarnya apakah mungkin ada pembelaan yang akan dia berikan, mungkin ada pihak-pihak lain yang akan terlibat Pak? Ya, tidak tahu, kita lihat aja perkembangannya. Tetapi seperti saya juga sampaikan kemarin, kalau KPK itu sudah menangkap orang dengan OTT, itu tingkat kebenarannya biasanya lebih dari 90%, sehingga sampai saat ini tidak pernah ada satupun yang lolos kalau sudah kena OTT itu. Baik. Jadi reputasi kalau di bidang itu udah jelas kalau KPK itu ya. Anda sendiri yang pernah berada di lembaga MK Pak. Nah, bagaimana pandangan Anda sendiri? Apakah memang di MK selama ini ada pihak-pihak tertentu yang sangat mudah mungkin tergiur dengan penawaran-penawaran di luar atau bagaimana Pak? Kalau zaman saya itu sudah ada, bukan tergiur ya, digiurkan gitu. Artinya setiap orang berperkara itu pasti mencari celah untuk mencari hubungan-hubungan di luar sidang. Itu udah pasti, terutama kalau pilkada itu menang atau kalah, orang sudah berperkara ke MK itu cari orang untuk menghubungi, dan biasanya kalau cuma membayar 1 miliar, 2 miliar itu mereka langsung nyediakan itu. Kalau hakimnya tidak tabah ya seperti yang dulu juga, hanya 6 bulan jadi ketua MK udah kalau data di KPK ya, hartanya yang diblokir dan disita tuh 240 miliar misalnya. Iya. Karena memang godaannya besar gitu. Nah, kan halnya Patrialis ini sejak awal kan memang sudah kontroversi masuknya. Benar sekali. Dia tidak melalui seleksi terbuka, tiba-tiba diusulkan oleh SBY. Nah, waktu itu kita sudah protes juga. Kan menurut undang-undang harus terbuka gitu, melalui seleksi. Nah, tetapi tetap ngotot kan pemerintah SBY itu, sehingga kemudian digugat ke PT UN. PT UN menyatakan pengangkatan Patrialis tidak sah gitu. Ya, kita lihat memang seperti yang Anda katakan tadi, memang secara perekrutan ini memang tertutup dan sangat erat dengan aroma politis, Pak. Iya betul. Bahkan setelah keluar dari salah satu partai politik mungkin bisa langsung diangkat menjadi ketua MK. Nah, Anda sendiri sebenarnya melihat apa sebenarnya yang harus dievaluasi dalam Badan Mahkamah Konstitusi sendiri? Mungkin bukan di MK-nya sendiri ya. Kalau MK itu tupoksinya saya kira pengaturannya sudah baik. Tapi perekrutan hakimnya, menurut saya sistem rekrutmen itu sejak dulu saya bilang janganlah DPR suruh memilih ketua MK. Suruh memilih hakim MK itu jangan DPR. Meskipun di Undang-Undang Dasar disebutkan 3 orang hakim MK itu diusulkan oleh DPR. Diusulkan itu tidak harus memilih sendiri. Ya, bisa membentuk tim independen gitu, suruh milihkan, lalu DPR tinggal yang mengusulkan. Gitu aja sebenarnya. Lalu menurut Anda siapa mungkin pihak yang tepat mungkin untuk memilih siapa yang akan menjadi di MK ini? Tim independen aja, nggak usah permanen. Tim independen seperti yang dilakukan oleh Pak Jokowi, yang kemarin mengangkat Pak Palguna, itu kan bentuk tim independen. Begitu terpilih, dibubarkan timnya. Nanti mau perlu lagi, dibuat lagi tim independen. Kan hanya 5 tahun sekali. Ya. Setiap jabatan itu. Jadi timnya yang aja, berdasar kebutuhan. Tidak sebuah lembaga yang permanen tuh buang-buang uang, buang-buang waktu juga. Kan gitu. DPR juga harusnya gitu, bentuk lembaga independen. Dulu SBY itu bentuk lembaga independen tahun 2008.
yang dipimpin oleh Adnan Buyung Nasution itu. Itu udah bagus hasilnya. Ada Bu Maria, ada Pak Sodiki, ada Pak Mukti Fajar. Itu produk seleksi terbuka yang waktu itu saya ingat diujinya di Senayan, dilihat orang banyak gitu. Hasilnya bagus, tapi yang patrialis ini kan tidak ada tahu kapan diujinya. Ketika ditanya, oh itu sudah fit and proper test di mana? Sudah dipanggil oleh Sesnek katanya, Menteri Sesnek. Jadi cuma bicara berdua gitu sudah dianggap fit and proper test, lalu dipaksakan. Baik. Dipaksakan agar karena wewenang menurut Undang-Undang Dasar harus presiden yang mengusulkan, yang dari wanita dia paksakan. Digugat di pengadilan, kala masih naik banding lagi. Gitu. Padahal waktu itu saya sudah mengingatkan, sudahlah ini tidak benar cara prosedur seperti itu. Nah buahnya ya seperti sekarang ini. Ya, kita bisa ketahui juga kalau selama ini memang Pak putusan dari Hakim MK ini adalah kolektif kolegial. Nah, Anda lihat sendiri ini apakah memang satu Hakim MK bisa memutuskan bagaimana hasil dari suatu mungkin masalah yang ada di suatu yang ditangani MK begitu Pak? Tidak bisa. Seorang Hakim MK tidak bisa memutuskan meskipun dia disuap tidak bisa memutuskan. Tapi kalau orang menyuap lalu kebetulan putusannya sama, ya itu bisa. Kalau seorang Hakim MK tidak bisa memutuskan karena setiap putusan MK itu diuji di atas meja dan setiap hakim bicara argumennya masing-masing. Baik. Nah kalau seorang tidak bisa gitu, sehingga bisa jadi orang yang mungkin teorinya itu teori menimba dari atas kuda. Orang tahu perkaranya, sudah ada keputusan internal, lalu dijual ke orang yang berperkara itu bisa. Memang sudah menang lalu dimintai uang gitu. Ya. Itu bisa, itu yang banyak terjadi dari kasus yang terbukti yang sudah memasukkan beberapa orang ke penjara itu kan begitu. Mereka memang sudah menang. Lalu didatangi orang mengaku utusan Hakim MK kan gitu. Lalu dengan Patrialis Akbar sendiri Pak? Gitu. Halo? Ya, lalu dengan Patrialis Akbar sendiri yang memang bukannya baru hari ini Pak yang akan putuskan nantinya? Ya tidak tahu saya. Jadi kita kan tidak boleh menduga bahwa Patrialis Akbar ikut mengambil keputusan karena suap gitu. Kita tidak tahu. Kita lihat aja suapnya. Bahwa dia berspekulasi sebagai pejabat menerima suap. Apakah itu berpengaruh pada putusan atau tidak itu sudah tindak pidana. Kan gitu. Nah soal pengaruhnya terhadap putusan ya pasti itu hasil rapat gitu. Bukan putusan Patrialis Akbar. Baik. Itu lepas dari itu, tidak harus dikaitkan apakah itu pengaruh patrialis atau tidak. Faktanya dia ketangkap basah atau OTT dalam istilah pidananya, telah menerima uang secara tidak sah yang ada kaitan dengan perkara. Itu aja. Soal ada pengaruhnya terhadap putusan atau tidak tetap dihukum pidana, kan gitu. Baik. Yuk, ya. Gitu ya. Pak, sedikit saja ini terakhir kita tahu memang ini bukan baru pertama kali saja, bahkan kita tahu mantan Ketua MK Akil Muthar ini juga pernah ditangkap terkait kasus korupsi juga. Nah, Bapak melihat ini harapan Anda Pak tentang Badan MK saat ini bagaimana? Ya normal aja seperti Anda dan masyarakat pada umumnya. MK itu adalah lembaga pengawal konstitusi supaya diisi oleh orang-orang yang bermoral, negarawan gitu. Nah cara mencari negarawan itu proses rekrutmennya jangan tawar-menawar politik, jangan kompensasi politik. Ya, dulu saya sudah pernah bilang ke pemerintahan Pak SBY itu melalui Menko Polhukam Pak Tuyanto. Pak Yanto, saya bilang kalau mau perlu Hakim MK yang dari pemerintah itu sebaiknya cari akademisi, saya bilang. Jangan politisi, jangan orang pernah punya di partai politik tuh, jangan yang dari pemerintah itu, biar DPR aja kalau memang mau berkolusi dengan itu yang DPR, yang pemerintah cari dari kampus-kampus yang baik-baik seperti Pak Mukti Fajar, Pak Sodiki, Bu Maria gitu kan bagus. Saya bilang, oh iya ya Pak katanya. Tiba-tiba tanpa ada pengumuman apapun, tanpa ada pengumuman seleksi, muncul nama yang dari partai politik. Ya saya kan tidak berwenang untuk membatalkan usul presiden. Baik Jadi Pak. Udah. Ya. Lalu akibatnya seperti sekarang ini kalau jabatan itu ditransaksikan. Orang dipecat di satu tempat lalu dipaksakan untuk masuk ke tempat lain kan begitu. Ya, berarti sistem yang harus diperbaiki begitu ya Pak ya? Betul, sistem rekrutmen. Jangan hanya tertutup dan jangan berbau politis begitu Pak Mahfud ya? Betul ya. Baik. Oke, Terima gitu kasih ya. Pak Mahfud MD waktu yang sudah diberikan pagi hari ini.